Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman, ini ada Revo Absolute. Kondisinya ini baru pengerjaan penggantian rantai keteng ya. Lalu kita servis, namun si konsumen meminta untuk dihidupkan starter, teman-teman. Tombol starter ya. Sekalian dirapikan untuk kabel-kabel. Nah, ternyata pengecasan ini kurang optimal ya. Dikarenakan mungkin si kiprok atau regulator itu sudah rusak, karena ini masih bawaan si Revo sendiri. Jadi aki pun tidak terisi secara optimal ya. Padahal ini kondisi akinya terbilang masih baru, teman-teman. Tidak baru, namun ya masih bisa lah sebenarnya ya. Cuman ini tidak bisa ngisi lagi. Oke, ini langkah pertama, kita cek dulu untuk jalur pengisiannya. Namun sebelum kita lakukan pengecekan jalur pengisian, kita juga harus mengganti dulu kiprok atau regulator supaya nanti pengisiannya betul-betul optimal. Setelah penggantian kiprok ya, nanti kita pastikan bahwa pengisian sudah bagus. Baru kita ganti aki dengan yang baru, teman-teman, supaya penyematan lebih bagus ya. Oke, ini kiprok kita ganti dulu. Kiprok. Oke, jadi sebelum kita pasang kiprok, teman-teman, kita tester dulu ya kondisi output dari kiprok atau 12 volt dari kiprok ini tersambung ke arah pengisian atau tidak. Nah, di sini ada kabel merah ya. Kita cek di bagian sini, bawah sini ada kabel merah juga. Ini yang mengarah ke aki, teman-teman. Jadi soket ini tadi tersambung seperti ini. Ya, jadi kita cek di sini apabila si avometer berbunyi, artinya kabel masih oke, masih tersambung ya. Kita tes di sini. Bentar, mungkin belum terkoneksi dengan baik. Oke ya, berarti jalur masih oke. Langsung kita sambungkan ke sini. Langsung kita cek di kepala aki yang bagian 12 volt, teman-teman. Bagian 12 itu sebelah sini ya. Oke, jadi sambungan untuk jalur pengisian itu masih bagus. Dia ada sekring ini ya, ini sekring main untuk yang ke arah speedo, kunci kontak dan lain-lain. Berarti ini jalur pengisian masih bagus, artinya kiprok bermasalah. Jadi kiprok tidak mengisi, teman-teman. Kiprok ini juga setelah kita bongkar ternyata sudah ada penggantian, yaitu dengan merek imitasi. Oke, ini kita ganti dulu untuk kiprok yang original ya. Ini kiprok original. Ini persamaannya Revo Absolute, maksudnya Vario 110 sama. Jadi untuk mengecek pengisian, apakah pengisian berjalan dengan sempurna, kita lakukan avometer pada posisi ini ya, posisi DC. Probe kita putar ke DC. Setelah itu yang satu ke masa body ya, masa mesin maksudnya. Baru yang satu lagi di sini.
Di kabel yang sini ini kita masukkan yang plus. Setelah itu mesin baru kita nyalakan. Di sini terbaca untuk arus aki yang lama itu hanya menyimpan 4,26 volt, teman-teman. Ya. Ini kita nyalakan dulu. Nanti baru kita tes selanjutnya apakah pengisian tadi betul-betul berjalan dengan baik. Oke, setelah mesin dinyalakan, ini ke yang min ya. Ini yang min bebas mau taruh di posisi yang mana. Oke. Kita cek untuk jalur pengisiannya berjalan, teman-teman. Berjalan ya, pengisian berjalan. Kita gas juga RPM. Si ampermeter menunjukkan angka di 15 volt. Oke. Ini kita biarkan dulu untuk kita panasin mesin ya. Kita biarkan apakah nanti aki akan terisi. Ini kita off-kan kontak atau kita matikan mesin. Oke, itu pengisian di aki sudah terisi di 9 volt. Artinya pengisian sudah bagus. Dan sekarang akan kita rapikan untuk proses kabel-kabel. Dan kita nyalakan starter ya. Kita nyalakan starter. Oke ya. Biasanya untuk jalur pulsar kok jalur pulsar toh? Untuk jalur starter atau kabel starter punyaan Honda itu warnanya kuning leres abang atau leres merah. Nah, ini kita cari ya, yang di sini kita cari di soket yang ini, teman-teman. Soket yang ini, yang dua ini ya. Kita cari di sini yang kuning leres abang itu yang ini. Kita tester. Tester ini tujuannya untuk mengetahui kabel kondisinya baik atau putus di jalan. Nah, itu yang bermasalah. Karena yang namanya kabel ya, kadang-kadang ya putusnya nang dalan. Seperti hubunganmu. Kita cek di sini kalau testernya bunyi seperti ini ya, artinya kabelnya bagus. Ini di sini. Kita tes di sini yang warna kuning ya. Kuning leres abang ini. Nah, berarti kondisi kabelnya itu dalam kondisi yang baik, teman-teman. Nah, cara kerja starter untuk motor Honda ya, itu di sini ada bending starter. Bending starter ini yang satu dari 12 volt aki, yang ini melarikan ke starter ya, dinamo starter. Nah, yang ini yang dua kecil-kecil ini adalah input starter, input bending ya, input bending, yang mana yang mana dua kabel ini ya, itu salah satunya basing, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini tersentuh ya, yang ini tersentuh ke massa, yang ini tersentuh ke 12 volt aki, maka akan menimbulkan medan magnet sehingga katup positif ini tadi terhubung ke yang mengarah ke starter. Jadi terjadilah di situ medan magnet ya, setelah diisi dengan voltase 12 volt.
ini voltase 12 voltnya melalui sini, ini dua kabel ini, dua soket ini, maka akan terhubung, lalu terjadilah di sini percikan arus 12 volt untuk ke starter. Nah, jadi gimana cara penyambungan kabelnya? Cara penyambungan kabelnya seperti ini. Yang untuk yang laras kuning tadi, yang kabel apa? Yang kabel starter tadi yang kita tester ya, kita cek. Diusahakan untuk pengambilan 12 volt ya. Nah, kita tes di sini. Kalau salah satu kabel itu harus terhubung ke 12 volt dan ke ground ya. Jadi kita tester lagi yang warna biru. Biru apa hijau ini? Hijau ya. Nah, ini yang sebelahnya ini ya. Ini tester. Biasanya kalau ini terkoneksi, langsung terkoneksi ya, maksudnya tanpa tombol-tombolan. Nah, dia langsung terkoneksi ke ground. Artinya yang harus kita perbarui adalah yang jalur yang kuning. Yang kuning ini positif. Yang kuning itu harus kita kasihkan ke positif ya. Caranya seperti ini. Di sini kita tes dulu ya teman-teman ya. Ini langsung kita colokkan ke 12 volt kontak. Di kontaknya. Nah, kayak kontaknya. Ini kita kontak di on kan. Yang kuning ini kita konekkan ke sini. Oke. Apabila menyala ya. Kita tes lagi. Nah, apabila menyala, tinggal kita cari saja kabel yang warna hitam, yang 12 volt itu setelah kontak. Biasanya kalau Honda itu hitam, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mendeteksi dulu, kita ingat dulu warna-warna kabel yang punya Honda. Yang 12 volt itu pasti hitam, kemudian yang ground atau yang masa itu warnanya hijau. Oke. Mudah ya, cara mengetahuinya itu sangat mudah. Kalau teman-teman nggak punya tester, bisa menggunakan bohlam ya, yang kita buat ala-ala apa jenenge, ala-ala apa ya, alah pokoknya gitulah ya. Ini kita konekkan. Biasanya itu warna hitam teman-teman. Kalau 12 volt setelah kontak punyaan Honda ya, warna hitam di sini cuma satu. Yang kuning ini biasanya untuk lampu ya. Nanti kita nyalakan juga dari sini. Dari sini lampunya 12 volt, kita cek dulu yang ini. Hitam yang ini ya. Ini kontak off, dia mati. Kalau kontak on dia hidup, berarti itu 12 volt setelah kontak di situ. Nah, betul toh. Jadi kita off kan dulu kontak ya. Nah, itu mati lagi. Nah, itu tak arahin ke kontaknya kalau nggak percaya. Kita on kan lagi, akan menyala. Berarti 12 volt setelah kontak itu berada di kabel warna hitam. Kalau sudah ketemu gini gampang teman-teman. Tenan, sah, penak. Kita colokkan seperti ini ya. Nah, kita tarik warna hitam. Ini warna hitam ya. Setelah itu kita kupas. Kita kupas seperti ini. Ini biasanya saya kalau penyambungan kabel ini saya solder teman-teman. Kita konekkan ya, antara yang ini tadi dari bendik, yang ini tadi dari 12 volt setelah kontak. Kita kontak on kan, ceklik apakah starternya berhasil. Kalau berhasil nanti baru kita ini arahkan kita ke soket ke tombol ya. Berhasil loh. Oke ya, beres ya.
Jadi untuk kabel starternya tinggal ini dua ini kita arahkan ke tombol starter yang berada di holder ya. Nah itu. Oke ya, berarti kalau untuk lampu tinggal kita tes yang warna kuning ini. Biasanya kalau untuk lampu warna kuning ini. Kalau ini jumperan dari kiprok teman-teman. Jadi kiprok itu kabelnya ada 4 ya, yang kuning masuk ke kiprok, kemudian dia tercabang. Yang satu mengarah ke spool, yang satu mengarah ke atas. Nah ini salah satunya, ini kabelnya. Coba kita tes pakai bolam nanti. Kita nyalakan dulu, oke. Setelah itu kita colokkan bolam seperti ini ya. Berarti ini yang mengarah ke lampu teman-teman. Tapi harus melalui saklar. Nah, kalau mati motor dia akan mati juga. Nah itu. Oke ya teman-teman ya, ini finishingnya seperti ini. Ini kabelnya masih semrawut, ini nanti kita copotkan saja dari soket-soket, nanti kita keluarkan biar nggak semrawut. Ini untuk starternya ya, ini starternya. Ini dari bendik starter. Bendik starter akan terkoneksi apabila dua kabel yang saya jelaskan tadi itu menempel pada katup positif dan negatif. Nah, tadi untuk negatifnya sudah tersambung ya di sini ya. Sini yang biru ini sudah langsung ke negatif, yang hijau maksudnya. Tinggal kita atur untuk yang kuning. Yang kuning ini melalui tombol starter. Ya, melalui tombol starter di sini. Kemudian terkoneksi ke 12 volt setelah kontak, warnanya warna hitam. Kemudian ini yang coklat, ini untuk lampu senja ya, lampu senja. Kemudian yang kuning ini untuk input lampu. Tombol klakson dan tombol lampunya di sana. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.